Sesi 10, Senin 27 April 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, warga jemaat GKP Jemaat Seroja. Selamat pagi. Diiringi hujan di pagi hari. Hari ini kita memulainya dengan Pentateuch yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Kitab Kejadian dan juga kitab-kitab Perjanjian Lama pada umumnya ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani kitab Kejadian disebut dengan nama Bereshit, yaitu kata pertama dari kalimat pasal 1 ayat 1. Secara lengkap Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani kurang lebih seperti ini. Bereshit bara Elohim et Hashemayim wa et Haaretz. Kitab Kejadian dikenal pula sebagai kitab asal-usul, sebab kitab ini menyampaikan tentang asal-usul dua hal, yaitu yang pertama, pasal 1 sampai dengan pasal 11 adalah tentang asal-usul kejadian alam semesta yang dijadikan berdasarkan urutan-urutan sesuai hari-hari penciptaan, juga tentang awal mula hadirnya manusia di bumi, yang kemudian diiringi dengan berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan manusia. Kedua, yaitu pasal 12 sampai dengan pasal 50 adalah asal-usul nenek moyang bangsa Israel yang dimulai dari Abraham beserta dengan perjalanan yang begitu panjang sampai ia memperoleh anak Ishak, dan berakhir pada kisah kematian Yusuf di Mesir beserta dengan seluruh anggota keluarga Yakub yang juga dibawa ke Mesir. Sesi 11, Senin 27 April 2020. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, warga jemaat GKP Jemaat Seroja. Dari ruang rapat, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Kejadian. Sebagaimana saya sampaikan tadi pagi di sesi 10, bahwa kitab Kejadian disebut juga sebagai kitab asal-usul. Maka kita pun perlu memahami bahwa asal-usul yang dimaksudkan di sini sesungguhnya merupakan bentuk kesaksian iman penulis kitab Kejadian. Ini adalah kitab kesaksian iman, dengan penekanan utamanya adalah bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, Allah yang bertindak dalam sejarah manusia untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Oleh karenanya kitab ini tidak dimaksudkan sebagai kitab catatan ilmiah secara biologis, fisika, matematika, astronomi, tentang proses penciptaan alam semesta. Dengan demikian jelas bahwa kita tidak dapat mempertentangkan isi kitab Kejadian ini dengan ilmu pengetahuan modern, misalnya ilmu fisika, biologi, dan seterusnya. Lalu, siapa penulis kitab Kejadian? Kapan dituliskan? Tentang hal ini ada banyak penafsiran. Namun, saya akan menyampaikan ada dua jenis penafsiran yang sangat umum. Saya akan menyampaikannya di sesi 12. Sesi 12, Selasa 28 April 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak warga jemaat GKP Jemaat Seroja. Walaupun ada banyak penafsiran tentang siapa penulis kitab Kejadian, namun di kesempatan ini saya akan menyampaikan dua penafsiran umum tentang penulis kitab Kejadian. Yang pertama, penafsiran lama menyebutkan bahwa kitab ini ditulis oleh Musa. Tetapi bahkan bukan hanya kitab Kejadian, melainkan juga Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Secara tradisional bahkan orang Yahudi meyakini bahwa kelima kitab inilah 5 kitab yang paling penting. Dan mereka menyebut kelima kitab ini sebagai Torah.
instruksi atau perintah atau ajaran. Jika penafsiran yang diterima, maka berarti kitab Kejadian ini diduga ditulis pada sekitar abad 13 sebelum Masehi. Penafsiran ini memiliki kelemahan. Kedua, penafsiran yang menyebutkan bahwa kitab ini ditulis oleh para imam yang berlatar belakang 4 tradisi berbeda, yaitu imam yang berlatar belakang tradisi Yahwis, Elohis, priest, dan Deuteronomi. Keempat kelompok imam ini berasal dari latar belakang zaman yang berbeda, tetapi ada dalam kisaran masa sekitar abad 7 sebelum Masehi. Ada yang sebelum masa pembuangan, ada yang pada masa pembuangan, dan ada yang sesudah masa pembuangan. Penafsiran ini pun memiliki kelemahan. Selasa 28 April 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, seluruh bagian GKP Jemaat Seroja. Masih melanjutkan topik tentang kitab Kejadian dengan pertanyaan, apa maksud penulisan kitab Kejadian? Para leluhur Israel pada mulanya tidak memiliki tradisi membuat catatan riwayat dan silsilah keluarga mereka. Tradisi yang semula mereka kembangkan adalah tradisi bertutur, yaitu menceritakan kisah-kisah secara turun-temurun. Hal ini menyambung dengan Ulangan 6 ayat 7. Nanti silakan Bapak Ibu mencek di ayat 7 di Ulangan pasal 6. Namun generasi berikutnya sadar bahwa jika tradisi tersebut dilanjutkan, tentulah ada potensi yang sangat besar untuk terjadi penyimpangan kisah. Oleh karena itulah mereka mulai menuliskan kisah-kisah yang mereka hayati sebagai kisah-kisah suci. Mulai dari kisah tentang Allah yang menciptakan dunia ini, kisah tentang relasi spesial antara Allah dan manusia di Taman Eden yang kemudian dirusakkan oleh manusia sehingga relasi spesial tersebut menjadi rusak, serta kemudian memberi dampak menyeluruh bagi kehidupan manusia dan dunia. Oleh karena itu tujuan penulisannya jelas, yaitu sebagai cara agar kisah-kisah suci tersebut dapat diturunkan dari generasi ke generasi dan dapat tersampaikan dengan minim penyimpangan kisah, agar di antara mereka pun tetap dapat memelihara iman bangsa. Sesi 14, Rabu 29 April 2020. Dari ruang rapat saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, seluruh bagian GKP Jemaat Seroja. Kisah-kisah suci yang dituliskan untuk disampaikan turun-temurun di antara bangsa Israel hendak menekankan tentang Allah yang Maha Kuasa, sekaligus Allah yang penuh kasih walaupun manusia telah melakukan pelanggaran. Oleh cinta kasih-Nya lah Allah memilih Abram dan Sarai, yang kemudian bernama Abraham dan Sarah, sebagai orang-orang pilihan Allah. Dan Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham dan Sarai sebagai bangsa yang besar, serta menjadi berkat bagi dunia. Di kitab Kejadian ini pula, yang merupakan kitab kesaksian iman, kita mendapatkan catatan silsilah dengan 2 penggalan besar. Penggalan pertama adalah silsilah mulai dari Adam sampai pada generasi Sem, Ham, dan Yafet. Sebelum memasuki penggalan kedua, ada jeda dalam bentuk kisah tentang Menara Babel, yaitu kisah tentang asal-usul persebaran manusia ke seluruh pelosok bumi. Barulah kemudian dilanjutkan dengan penggalan kedua, yaitu catatan silsilah
dari generasi Abram sampai dengan Yusuf. Pada sesi ke-15 nanti sore, saya akan lebih detail lagi, mulai dari kisah penciptaan.